الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran menjadi terapis diri. Buku pertama masih dasar-dasar pengobatan dengan bab yang kedua bicara soal pengertian, ruang lingkup, dan materi pembelajaran. Ada dua di sini, pengertian dan ruang lingkup serta materi pembelajaran. Yang pertama, saat ini kita diskusi tentang pengertian dan ruang lingkupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, serta Permenkes Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Pemerintah Republik Indonesia mengkategorikan jenis pengobatan menjadi dua, yaitu pengobatan modern dan pengobatan tradisional. Apa bedanya? Pengobatan modern adalah pengobatan berdasarkan pada pengetahuan, bukti klinis, dan pengkajian ilmiah yang mendalam dengan alat-alat yang modern dan obat-obatan kimiawi, biokimia. Sedangkan pengobatan tradisional adalah suatu metode pengobatan atau perawatannya menggunakan tata cara yang tradisional, baik dari ilmunya, pengalamannya, keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan tradisi tradisional dalam suatu wilayah masyarakat. Perbedaan yang paling mendasar antara pengobatan modern dan pengobatan tradisional terletak pada cara mereka mengobati dan memahami suatu penyakit. Pengobatan medis memandang penyakit hanya sebagai suatu kondisi biologis yang ditandai dengan kelainan pada fungsi atau struktur organ-organ tertentu atau seluruh sistem organ. Sedangkan pengobatan tradisional menganggap penyakit lebih dari itu. Selain biologis, mereka juga melibatkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial tertentu dari orang yang terkena. Ini yang kadang-kadang sering diabaikan oleh pengobatan modern. Termasuk pengobatan tradisional antara lain apa yang disebut pengobatan klasik, paranormal, dan pengobatan cara Nabi atau Tibun Nabawi, dan sebagainya. Sekalipun demikian, masing-masing metodologi pengobatan yang termasuk dalam pengobatan tradisional tersebut memiliki sejarah, metode, dan cara yang memiliki banyak perbedaan. Pertama, soal pengobatan klasik. Ini adalah suatu metode pengobatan dengan menggunakan tata cara yang berasal dari masa lampau, tetapi tidak kolot atau ketinggalan zaman. Umumnya yang disebut pengobatan klasik acuannya pada metode pengobatan Cina, India, Korea, dan sebagainya yang berkembang sejak ribuan tahun lalu. Pada prakteknya, sebutan pengobatan klasik terkadang tidak berbeda dengan pengobatan tradisional. Yang kedua, penyembuhan atau pengobatan supernatural adalah penyembuhan yang berhubungan dengan hal-hal gaib dan mistis. Ini umumnya tidak rasional. Prevalensi penyembuhan supernatural dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh persepsi orang bahwa jenis penyembuhan ini dapat memberikan efek penyembuhan yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan perawatan medis. Ketiga, soal paranormal. Paranormal merupakan sebutan bagi seseorang yang menggunakan kekuatan indera keenam untuk melihat sesuatu di masa depan. Yang keempat, dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra, guna-guna, dan sebagainya. Yang terakhir, yang kelima adalah Tibun Nabawi. Adalah metode pengobatan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mengalami sakit tentang apa yang beliau ketahui berdasarkan wahyu. Definisi dari Aiman Ibnu Abdul Fattah.
atau metode pengobatan yang digunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat mengobati sakit yang dideritanya, atau beliau perintahkan kepada keluarga serta para sahabat yang tengah sakit untuk melakukannya. Atau jika saya simpulkan menjadi pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyakit dengan cara yang dicontohkan, dijelaskan atau diperintahkan oleh Nabi. Saudara sekalian, berdasarkan pengertian tersebut, maka yang disebut tibun nabawi atau kedokteran Nabi atau pemeliharaan dan pengobatan cara Nabi memiliki aspek yang sangat banyak, luas dan mendalam. Semua kegiatan para Nabi yang efeknya untuk sehat badan dan jiwa adalah termasuk di dalamnya. Tidak hanya bekam atau hijamah atau ruqyah dan baca Al-Quran, tapi puasa, sholat, sedekah, zikir dan doa, tazkiyatun nafs, olahraga, menikah, silaturahim, berbagai makanan, minuman, tanaman, tumbuh-tumbuhan, termasuk tibun nabawi. Sesungguhnya saya ingin menggunakan istilah tibun nabawi dalam pembelajaran atau nama dari produk ini. Namun saya menyadari keterbatasan ilmu dan menghindari kontroversi, khususnya dengan para guru dan ulama yang kritis, yang terkadang kurang berkenan melihat suatu pembaharuan. Misalnya komentar salah satu ustadz yang populer, sedikit-sedikit tibun nabawi, sedikit-sedikit tibun nabawi, begitu. Padahal materi yang akan saya publikasikan ini tidak sedikit yang berbeda dari pandangan secara umum dan sangat luas. Bahkan juga bersumber dari cara-cara pengobatan yang selama ini bukan bagian dari tibun nabawi, tapi tidak bertentangan dengan syariat agama. Oleh karena itu, dari manapun datangnya kebaikan, sesungguhnya itu datang dari Allah dan menjadi milik orang-orang beriman. Dengan demikian, ruang lingkup pembelajaran kita adalah segala sesuatu yang sesuai syariat Islam dan dapat digunakan untuk memelihara kesehatan dan mengobati penyakit. Baik itu datangnya dari apa yang disebut pengobatan modern maupun pengobatan tradisional, klasik dan sebagainya. Maka kiranya mohon dimaklumi jika solusi menyelesaikan masalah kesehatan dan cara memelihara serta mengobati penyakitnya kita sebut saja pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyakit sesuai syariat Islam, atau disingkat pengobatan syar'i. Pembelajarannya tentang masalah kesehatan dan cara memelihara serta mengobatinya bisa saya sebut belajar menjadi terapis diri sesuai syariat Islam, atau kali ini disingkat belajar menjadi terapis diri, BMTD. Demikian sekalian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.